Shalom, sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, pagi ini kita semua diberkati dan dibimbing oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pagi ini di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-8. Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-8. Karena hanya satu ayat, mari kita baca secara bersama-sama. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama. Saya ulangi. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mencoba memberi tema kecil untuk kita pagi ini, yaitu Tuhan Yesus adalah pembuka pintu. Tuhan Yesus adalah pembuka pintu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan yang kita baca adalah salah satu jemaat dari 7 jemaat yang ditulis, yang Rasul Yohanes menulis kepada jemaat Tuhan yang ada di Philadelphia. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau kita lihat di akhir zaman itu, kalau kita pahami ada 7 jemaat di mana ada pesan khusus Tuhan kepada 7 jemaat ini. Ada Laodikia, ada Philadelphia, dan juga ada yang lainnya. Ada Tiatira dan yang lain. Nah, salah satu yang menjadi tujuan daripada memberi surat ini, pesan ini adalah kepada jemaat Tuhan di Philadelphia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari 7 jemaat Tuhan yang ada, hanya ada 2 jemaat yang dipuji oleh Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan praktis mereka. Salah satunya adalah jemaat di Philadelphia. Nah, Bapak Ibu perhatikan apa yang dipuji oleh Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal. Jemaat ini dipuji dalam 3 hal. Yang pertama, yaitu mereka itu adalah jemaat yang menuruti firman Tuhan. Mereka juga dipuji yang kedua adalah mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Dan yang ketiga, mereka dipuji karena apa? Semua pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat satu-satu kenapa jemaat ini dipuji oleh Tuhan. Kalau kita dipuji oleh seseorang, biasanya kita senang. Betul? Siapa yang gak senang dipuji? Semua orang ingin dipuji, tetapi pujian seperti apa yang kita dapatkan? Apa respon kita ketika kita mendapatkan pujian dari seseorang? Nah, dari ayat ini Bapak Ibu, kita bisa melihat ada 3 hal yang sangat penting. Yang pertama, di sana dikatakan di ayat yang ke-8, katakan Yesus adalah pintu menuju surga. Dengar baik, Yesus adalah pintu menuju surga. Kalau kita bandingkan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yesus adalah pintu. Yesus adalah jalan menuju keselamatan. Yesus adalah jalan menuju surga. Maka hari-hari ini sangat penting untuk bagaimana kita tetap teguh dalam pendirian iman. Tuhan memuji jemaat di Philadelphia. Kenapa? Karena mereka bekerja dengan baik, mereka hidup dengan baik. Bahkan Tuhan sendiri katakan, Aku akan membuka pintu bagimu. Dan kalau Tuhan membuka pintu, maka tidak ada satupun yang dapat melanggar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pintu itu adalah akses bagi setiap kita di dalam rumah, di dalam bukan apa saja. Maka setiap rumah perlu pintu. Pintu adalah akses untuk beraktivitas. Tapi ibu bayangkan satu rumah tapi tidak ada pintu, yang ada cuma jendela. Kalau orang masuk tidak melalui pintu, maka pasti dikatakan pencuri. Maka pintu adalah pusat akses, pusat hidup, pusat aktivitas daripada manusia. Karena keluar masuk dalam satu rumah biasanya melalui pintu. Saudara-saudara, Yesus sendiri berkata bahwa Ia adalah pintu. Aku adalah pintu menuju surga. Aku mengenal domba-dombaku. Jadi kalau ada yang berusaha merampas mereka, ada yang berusaha mengganggu mereka, pasti mereka kenal akan suara. Yesus berkata demikian. Maka di sisi yang lain dia katakan, Ia adalah pintu. Bapak Ibu, latar belakang jemaat di Philadelphia adalah jemaat yang sangat kecil. Dibandingkan 7 jemaat yang lain, jemaat Philadelphia adalah jemaat yang kecil. Sudah kecil, tidak punya kekuatan secara apa saja. Padahal ini kota pelabuhan. Seharusnya kota ini menjadi kota yang kaya. Kalau kota ini, kalau kita lihat dalam kota yang pertama dari sekarang itu di Turki posisi. Tapi sekarang di sana tidak ada yang Kristen, non Muslim semua. Ini kota-kota pelabuhan yang seharusnya maju. Tetapi di sana katakan jemaat ini jemaat yang sangat kecil daripada jemaat yang lain dibandingkan seperti Tiatira dan yang lain. Ini jemaat yang kecil, kekuatannya tidak ada. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarahnya, katakan kekuatan secara finansial jemaat ini sangat-sangat lemah. Sehingga mereka tidak bisa mensupport, mereka tidak bisa untuk mandiri dalam dirinya sendiri. Namun demikian, Tuhan memuji akan jemaat ini. Dalam keterbatasan, di dalam situasi yang sangat lemah, Tuhan memuji mereka bahwa Ia akan membuka pintu bagi mereka. Tuhan akan membuka pintu, dan ketika Ia membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Wahyu pasal 3 ayat 8 katakan, kenapa Tuhan mau membuka pintu kepada mereka? Karena mereka adalah jemaat yang melakukan firman Tuhan. Mereka kecil, mereka tidak dianggap, mereka lemah secara kekuatan finansial. Tetapi Tuhan memuji mereka, dan Tuhan berjanji bahwa Ia akan membuka pintu kepada mereka. Karena apa? Jemaat ini adalah jemaat yang melakukan firman Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-8 katakan, namun engkau menuruti firman-Ku. Jadi kalau kita lihat, seringkali Tuhan membuka pintu-pintu berkat untuk setiap orang. Tapi seringkali kita tidak menyadari, ini bukan masalah karena kekuatan kita. Tapi kalau Tuhan sedang membuat sesuatu, maka tak ada satupun yang dapat menutupnya. Nah, ini menjadi bagian yang sangat penting. Kota ini selain kota pelabuhan, ada banyak kuil, ada banyak penyembahan berhala di dalam. Oleh karena itu tekanan kiri kanan, persoalan banyak, tetapi mereka tetap hidup melakukan firman. Saudara-saudara, yang Tuhan tuntut bagi saudara dan saya hari-hari ini adalah berpegang teguh kepada firman Tuhan. Bagaimana kita teguh kepada firman Tuhan meskipun situasi sulit, seberapa kita bergantung
Sehingga kemudian Tuhan berkata, aku tahu pekerjaan. Aku sudah lihat apa yang kau kerjakan. Karena itu aku pasti buka pintu bagi. Seberapa engkau melakukan firman Tuhan, ketaatan melakukan firman Tuhan. Dari 7 jemaat ini salah satu jemaat, hanya 2 jemaat yang dipuji. Dan salah satu adalah Philadelphia. Tuhan memuji mereka karena ketaatan mereka dalam melakukan firman. Hari ini kita tidak ada yang tahu, suami istri tidak ada yang tahu, saudara betul tidak melakukan akan firman. Tapi janjinya ketika engkau melakukan firman Tuhan, dia akan buka pintu bagi. Pintu apa? Saya tidak tahu. Mungkin pintu berkat, mungkin pintu kesehatan, mungkin pintu karir, mungkin pintu masa depan yang pasti buka kepadamu. Asalkan engkau dan saya adalah orang yang hidup melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Kota ini, bahkan jemaat ini menjadi kecil oleh karena selain kota pelabuhan, ada banyak daripada di dalamnya adalah kuil-kuil. Jadi bahaya sinkretisme. Bahaya apa itu sinkretisme? Sinkretisme adalah perpaduan antara budaya lokal, penyembahan-penyembahan berhala, disamakan, digabung dengan firman Tuhan. Maka muncullah satu ajaran yang baru, sinkretis. Ini sinkretisme, perpaduan antara budaya lokal, kepercayaan lokal digabungkan dengan firman Tuhan, maka lahirlah ajaran yang baru, pemahaman yang baru. Dan hari ini banyak. Jadi di dalam hidup seseorang tidak mungkin melakukan satu hal, tetapi ada banyak kebenaran di dalam. Contoh salah satu sinkretisme yang masih sering kita lakukan atau banyak orang lakukan adalah ke kuburan, berdoa di kuburan, minta berkat sama orang tua yang sudah meninggal. Itu sinkretisme. Ini salah satu contoh kecil. Berkatilah, kok berkati, udah mati. Ini contoh yang salah. Masih yakin bahwa di sana ada hantu, di sana ada ini, ada pohon di sana, ada kekuatan di sana. Karena itu jalan Allah dan yang lain. Ini sinkretis. Kalau demikian, maka kita belum menjadi pelaku firman. Karena kita harus percaya sungguh kepada Tuhan. Jadi praktek-praktek sinkretisme di dalam jemaat itu sering kali terjadi. Mau jualannya laku, pergi cari pelaris. Ini sinkretisme. Jodoh nggak datang-datang, pergi mandi tujuh, kembang tuh. Itu sinkretisme. Jadi berarti itu adalah bagian daripada upaya-upaya yang dilakukan di luar firman. Nah, jemaat ini meskipun kecil, sedikit ada banyak tekanan, Tuhan memuji mereka. Aku sudah lihat ketaatanmu, kesetiaanmu, karena engkau melakukan firman-Ku, maka aku akan membuka pintu bagi. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan membuka pintu, tak ada satu pun. Kalau Tuhan sudah menyediakan berkat, kalau Tuhan sudah bilang ini terjadi kepadamu, tak ada satu pun yang bisa menggagalkan. Saya percaya tak ada yang bisa menggagalkan, karena Tuhan sudah sediakan itu. Maka tidak ada berkat yang terbuka. Penyertaan Tuhan itu sempurna adanya. Maka jangan pernah kompromi dengan sinkretisme. Jangan pernah menduakan akan iman. Kau hari ini ikut Tuhan, besok tidak lagi, lusa ikut Tuhan, kemudian tidak ikut lagi. Bukan itu yang Tuhan. Konsisten, meskipun di sekitarmu tekanannya sangat. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan membuka, tak ada yang membuka. Kalau
Iblis bisa saja berusaha untuk menutup, tapi percayalah, iblis kuasanya itu tidak sedahsyat daripada kuasa Tuhan. Mau dibukakan pintu-pintu berkat, mau dibukakan pintu apa saja dalam hidup ini, kuncinya sebenarnya maukah engkau dan saya menjadi pelaku firman. Pelaku firman itu sederhana. Doamu gimana? Minta Tuhan berkati luar biasa, tapi doanya pemalas. Doanya kalau lagi ingat berdoa. Bagaimana Tuhan mau berkati? Karena berkat itu kan tidak bicara soal materi. Engkau sehat hari ini karena Tuhan. Sebagaimana ucapan syukurmu kepada Tuhan melalui kesehatan. Saya kadang-kadang gini Bapak Ibu, asal kalau kita minta pokok doa sehat, hampir semua pokok doanya pertanyaan saya, kalau sehat mau makan? Sekarang kesehatan Tuhan kasih mau ngapain? Kesehatan yang ada pada kita lebih banyak kita gunakan untuk apa? Lebih banyak kita gunakan untuk bekerja. Jujur atau tidak, kita habiskan untuk bekerja. Dan berapa banyak kita pakai misalnya untuk berdoa untuk memuji Tuhan. Waktu pemimpin pujian, nyanyinya lama di berapa kali. Tapi saya cepat. Waktu saya mau kesana, waktu berdoa lama kali doa. Waktu saya terganggu, kalau boleh ibadahnya 1 jam, setengah jam. Berapa banyak waktu kita buat, tapi doa untuk kesehatan. Kalau kau sehat, kau ngapain? Ini kadang-kadang dan gini-gini kita tidak konsisten untuk itu. Maka apa yang kita minta memang kita harus konsisten, kita harus bertanggung jawab atas apa yang Tuhan beri kesehatan bagi Bapak Ibu dan saya. Sekarang kesehatan panggil Bapak. Ini kadang-kadang yang saya mau ngomong nggak ada orang. Karena sudah janji kami tadi malam, coba kita besok pakai. Ya, hari nggak ada. Ya Pak, Tuhan beri sehat. Terus kau kata sehat kemana? Kalau Tuhan beri pekerjaan, kalau sudah kasih pekerjaan kemana? Mari internalisasi, mari buat perenungan dan evaluasi untuk segera. Tuhan memuji jemaat di Philadelphia. Ini bukan jemaat yang besar, jemaat yang kecil. Secara finansial mereka tidak sanggup, tapi Tuhan sangat memperhatikan mereka. Tuhan katakan, aku tahu pekerjaanmu, maka aku yang akan membuka pintu bagi. Hari ini, kalau engkau dan saya sungguh takut Tuhan, sungguh melakukan perintah Tuhan, apa yang Tuhan katakan, gak usah takut. Ada saja cara Tuhan. 2 minggu atau berapa minggu yang lalu, kami bergumul untuk anak kecil Pasodes. Gak ada uang. Tuhan buka pintu. Saya WA oleh seseorang. Aman, minta nomor rekeningnya. Itu 2 atau 3 minggu. Udah lama belum hilang komunikasi, saudara. Anak minta nomor rekeningnya. Saya katakan Bapak Ibu, konsistensi untuk takut melakukan apa yang Tuhan, maka Tuhan pasti membuat caranya. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tak ada satu. Kenapa ingat itu ingat saya untuk melakukannya? Dia sendiri sedang dalam kesulitan. Dia mau melakukan sesuatu. Kalau saudara ini mengalami hal-hal yang demikian, mungkin sederhana, lakukanlah perintah.
konsistensi kita untuk melakukan itu. Kalau Tuhan sudah mengubah itu, tak ada satupun yang dapat. Sekarang pintu apa yang sedang tertutup bagi? Pintu tentang jodoh, pintu tentang masa depan, pintu tentang pekerjaan, pintu tentang rumah tangga. Tuhan pasti buat caranya. Ingat, Tuhan tidak pernah berkompromi dengan dosa. Tuhan tidak pernah kompromi sedikit pun tentang dosa. Dia selalu mau kita melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Menghargai firman Tuhan, menuruti perintahnya dengan mutlak. Itu maunya Tuhan. Yohanes 10 ayat 9. Apa yang dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 9? Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Padang rumput tentu padang rumput yang hijau. Maka kalau mau menemukan semua yang baik, Yesus adalah pintu. Maka jangan jual Yesus untuk alasan apa. Itu hal yang pertama. Yang kedua, kenapa Tuhan memuji jemaat di Philadelphia? Ayat yang ke-18. Karena kekuatan mereka terbatas. Baik, perhatikan. Tuhan memuji mereka selain mereka dan melakukan firman Tuhan, tetapi Tuhan memuji mereka karena alasan yang lain. Alasannya adalah karena kekuatan mereka terbatas. Biasanya kita memuji orang karena kelebihannya, karena sesuatu yang besar. Tapi Tuhan memuji jemaat ini karena kekuatan mereka yang terbatas, karena keadaan mereka yang tidak sempurna. Tuhan memuji mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk membawa kita lebih jelas, mari kita lihat Mazmur 103 ayat 15 dan 16. Kenapa Tuhan memuji jemaat ini? Saya mau kita ke Mazmur 103 ayat 15 dan 16. Perhatikan dua ayat ini. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Saya ulangi. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah dia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya. Tuhan memuji jemaat Philadelphia karena kekuatan mereka yang terbatas. Kitab Mazmur katakan manusia itu seperti apa? Seperti rumput. Tuhan memuji mereka karena mereka tahu persis hidup mereka. Mereka menyadari mereka adalah pribadi yang lemah. Tidak ada kekuatan apapun untuk melawan terhadap semua tekanan yang ada. Karena itu tidak ada cara lain. Mereka harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka sungguh menyadari bahwa kekuatan mereka sangat terbatas. Bacaan yang tadi kita baca, dua ayat yang tadi kita baca, memberikan gambaran bahwa siapapun kita adalah orang yang terbatas. Setiap manusia adalah manusia yang terbatas. Kita semua terbatas. Bukan hanya kita, hari-hari kita juga terbatas. Maka
meskipun kita luar biasa dalam pemikiran kita, meskipun kita luar biasa dalam karya-karya kita, meskipun kita luar biasa dalam setiap kemampuan yang Tuhan beri, ingatlah bahwa kita ini terbatas. Tak bisa kita melakukan semuanya. Karena itu Daud berkata, angin yang melintas membawa bunga tadi mau balikkan ke posisinya pun tidak tahu. Bayangkan bunga rumput diterbangkan angin, nanti balik lagi Bapak Ibu tahu di mana posisinya? Ada satu. Tidak usah kita cabut sekarang rumput, kemudian coba balikkan ke depan. Apakah akarnya semuanya akan persis sama? Tidak akan. Itu sebenarnya menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa kita harus mengakui bahwa kita ini adalah pribadi yang terbatas. Maka diperlukan tindakan iman untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mengakui keterbatasan tidak boleh juga dipahami secara negatif. Karena kita terbatas, kadang-kadang orang tidak memahami secara positif, tapi lihat yang negatif. Ya karena aku terbatas, saya sudah pasrah dengan keadaan, tidak mau berjuang, tidak mau berusaha, tidak mau berbuat sesuatu. Ini juga sama. Bukan konsep keterbatasan yang dimati, tapi menyadari bahwa hidup kita ini terbatas. Nah, waktu yang terbatas ini mari gunakan dengan baik untuk semua kita bergantung sepenuhnya kepada. Kalau kita mengakui kita terbatas, maka kita akan bergantung sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan. Kalau saya tanya Bapak Ibu sekarang, kepada siapa Bapak Ibu bergantung hari-hari ini? Banyak di antara kita bergantung pada pekerjaan. Banyak di antara kita bergantung pada orang tuanya. Banyak di antara kita bergantung kepada teman atau sahabat. So, misalnya anak-anak, kalau terjadi sesuatu mintanya, Ma, Pak, pernah nggak dia dulu dan dia berdoa gimana caranya? Dikit-dikit, Ma, atau Pak. Nah kadang-kadang kita orang tua pun sama. Ketika kemana kita melakukan? Bagi yang masih punya orang tua, kadang-kadang kita yang sudah menikah punya anak juga kita masih corona atau mau seperti itu. Tetapi kebergantungan kepada Tuhan seperti apa posisi kita hari ini? Mengakui keterbatasan kita itu justru menolong kita supaya kita bergantung sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan. Mengakui bahwa kita terbatas itu menolong kita untuk kita belajar bahwa kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga hidup untuk sesama dan orang lain. Maka sangat aneh kalau orang hanya mau hidup untuk dirinya sendiri. Itu sangat aneh. Menyadari keterbatasan kita itu juga menolong kita supaya kita menjalani hidup jangan dengan sembrono. Kadang-kadang kita menjalani hidup dengan sembrono. Tunggu sakit dulu baru saya. Biasanya begitu kan? Tunggu sakit dulu, tunggu terjadi sesuatu baru. Ya, kenapa begini? Kita ini terbatas kok. Hari ini bisa saja Bapak Ibu sedang ada di atas. Semuanya ada, tapi ada masalah. Bisa dikali. Maka sadari bahwa kita terbatas. Kalau kita menyadari kita terbatas, maka kita akan menghargai. Jadi kita menyadari kita terbatas, maka kita pasti bergantung kepada Tuhan. Kalau kita menyadari kita terbatas, maka kita perlu menghargai sesama dan hidup untuk orang lain dan juga kita. Kalau kita menyadari bahwa kita terbatas, kita pasti menjalani hidup yang tidak sempurna. Kalau kita menyadari bahwa kita itu terbatas, maka kita akan menghargai hidup. Jangan buang-buang kesempatan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kasih
setia Tuhanlah yang menolong kita sampai hari ini. Karena itu, hargailah nafas yang Tuhan beri. Hargai nafas yang Tuhan. Cara menghargai itu gimana sih? Nafas yang Tuhan beri. Ada yang bisa menjawab? Gimana cara menghargai nafas yang Tuhan beri? Beribadah, setialah, berdoa, lakukan apa yang Tuhan beri. Ini yang kedua. Kenapa Tuhan memuji jemaat di Filadelfia? Yang pertama, memuji karena mereka menjadi pelaku firman. Karena pelaku firman Tuhan katakan, aku akan membuka pintu bagi. Tuhan menghargai mereka. Tuhan memuji mereka yang kedua karena mereka menyadari bahwa mereka kekuatan. Yang ketiga, yang terakhir, ayat ke-8, Tuhan memuji mereka karena mereka tidak menyangkal akan Dia. Mereka tidak menyangkal Tuhan. Padahal ada bahaya banyak mereka alami. Kesulitan ekonomi ada. Karena ini jemaat kecil. Tapi mereka tidak menyangkal Tuhan. Mereka tidak berkata bahwa Tuhan tidak adil. Di mana Tuhan engkau kenapa tidak menolong kami? Kami ini kesulitan, tetapi mereka tidak menyangkal Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Bicara tentang menyangkal Tuhan, kita dibawa kepada satu kisah tentang Petrus ketika Petrus menyangkal Tuhan. Semua tahu cerita tentang ini. Bapak Ibu tahu ya cerita tentang Tuhan Yesus. Berapa kali Petrus menyangkal Yesus? Berapa? Berapa? 1. Oh 3. Apa ya? 3 kali Petrus menyangkal. Sebelumnya Yesus ingatkan Petrus, hati-hati. Kalau sudah waktunya semua akan lari meninggalkan aku. Apa kata Petrus? Ini pasang baju. Meskipun yang lain lari, aku akan tetap bersama. Tapi perhatikan, begitu cara Petrus menyangkal Yesus, hanya oleh seorang wanita. Ketika salah seorang pengunjung yang melihat itu, seorang wanita berkata kepada Petrus, kayaknya kau salah satu murid dia. Apa yang dikatakan Petrus? Saya tidak kenal dia. Saya tidak kenal. Dia pergi lagi. Kau kan salah satu anggotanya kan? Enggak. Dalam nama Tuhan aku tidak kenal dia. Maka di saat yang sama, apa cara Tuhan? Tuhan cuma melirik. Ya. Tuhan tidak buat apa-apa. Yesus hanya noleh. Bapak Ibu, saya nggak tahu hari-hari ini banyak nggak kita menyangkal. Tapi jangan sampai Tuhan noleh kepada kita ya. Sama Petrus itu hanya noleh aja. Nah di saat yang sama ketika itu apa? Ayam pun berkata. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan menggunakan ayam untuk mengingatkan Petrus. Waktu saya merenungkan ini, saya apa namanya? Ya, agak lucu. Tapi cara Tuhan itu unik. Dia mengingatkan Petrus dengan apa? Saya nggak tahu Tuhan mengingatkan Bapak Ibu dengan apa. Saya nggak tahu. Tapi Tuhan mengingatkan Petrus atas penyekalannya menggunakan air. Saya menemukan ada 2 makna tersembunyi. Di mana Tuhan memakai ayam
menggunakan ayat dalam penyengkalan Petrus. Ini temuan saya, tak benar atau salah. Yang pertama, ayat adalah binatang yang tidak setia. Kenapa? Dia tidak pernah setia dengan pasangan. Dia bertelur, menetas, susah, kawin lagi dengan mamanya, kawin lagi sama anaknya. Seringkali penyangkalan terhadap Tuhan terjadi karena ketidaksetia. Kita tidak setia dengan janji Tuhan membuat kita menjadi pribadi yang menyangkal Tuhan. Mana janjimu Tuhan? Mana janjimu? Mana janjimu? Katanya orang ikut Tuhan begini, katanya orang ikut Tuhan masa depannya baik, karena ikut Tuhan akan ditolong, karena ikut Tuhan nanti akan semuanya baik. Buktinya sampai sekarang terus begini. Ketidaksetiaan bisa membuat orang pada titik menyangkal. Penyangkalan itu harus luar biasa. Penyangkalan yang kecil seringkali terjadi. Yesus dari awal katakan, sebelum air berkokok 3 kali, engkau telah menyangkal. Kenapa saya? Karena nggak ada kamu bilang. Selalu ada makna dalam setiap nama yang ada dalam Alkitab. Waktu saya merenungkan ini, tarik pertama untuk saya, apakah saya orang yang setia kepada Tuhan? Apakah Bapak Ibu adalah orang yang setia? Ayat dipakai sebagai sarana untuk mengingatkan ketidaksetiaan manusia kepada Tuhan. Itu Petrus adalah gambaran untuk setiap kita. Ketika tidak terjadi masalah, kita biasanya bergebu-gebu untuk ikut Tuhan. Tapi ketika terjadi sesuatu, maka kita sama seperti Petrus. Kita bisa buang barang, kita bisa lari meninggalkan. Ini menunjukkan kepada kita tentang ketidaksetiaan. Jemaat Tuhan di Philadelphia, Tuhan memuji mereka karena mereka tidak menyangkal Tuhan. Berarti mereka setia. Yang kedua yang saya dapat dari kenapa Tuhan memakai air. Tadi tidak setia, air tidak setia. Tapi yang saya tahu, meskipun ayam adalah tidak setia, tapi kalau ayam jantan, yang biasanya ayam jantan setiap pagi biasanya berkokok. Yang saya tahu, setiap pagi biasanya berkokok. Saya nggak tahu, Bapak Ibu siapa yang pelihara ayam? Siapa Pak ini pelihara ayam? Ada ayam jantan? Ada? Ada satu. Tiap pagi berkokok nggak Pak? Berkokok. Kalau mungkin udah penyitaan di kepala dia nggak mau berkokok. Tapi yang saya tahu ayam kalau jantan setiap pagi pasti berkokok. Kalau ayam betina jarang. Tapi ayam jantan biasanya setiap pagi tahu dia berkokok. Pelajaran kedua yang saya dapat, memang di sisi lain penyangkalan Petrus itu menunjukkan kepada kita tentang ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Tetapi di sisi yang lain menggambarkan juga bahwa kesetiaan Tuhan tidak pernah berakhir atas setiap kita. Sama seperti ayam jantan terus tiap pagi berkokok. Tahu saja, nggak ada ingatkan dia. Tapi feelingnya, nalurinya sebagai tahu dia itu udah baik. Tahu dia bahwa ini baik. Kok lagi? Bukankah kebaikan Tuhan untuk Bapak Ibu dan saya selalu baru setiap? Firman Tuhan berkata dalam Ratapan 3, kasihnya baru setiap hari, rahmatnya baru setiap hari. Karena itu Bapak Ibu, jangan sampai kita menyangkal Tuhan dalam perjalanan kita kepada Dia.
Meskipun kita cuma di sini kecil, tetap setia. Amin. Mungkin dari kekuatan finansial nggak kuat. Saya waktu mempersiapkan ini dan saya baca bolak-balik latar belakang dari jemaat Philadelphia, sesat jemaat yang sangat kecil, tidak kuat secara finansial. Tetapi justru Tuhan memuji mereka. Karena apa? Melakukan firman Tuhan, kesetiaan mereka. Maka yang terakhir apa? Tidak menyangkal Tuhan. Ada ayat katakan apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Itu berarti bukan Tuhan tidak mau engkau dan saya kaya. Tuhan sangat senang. Karena dengan kekayaan kita pakai untuk melayani Tuhan, untuk melakukan ibadah. Tetapi yang penting adalah sepanjang hidup, meskipun tidak mampu, meskipun dikategorikan tidak layak, tetapi tetap konsisten, tetap setia kepada Tuhan. Tidak menjual, tidak menggandakan, tidak menggadaikan Tuhan, tidak menyangkal Tuhan. Ini poin penting yang bisa kita lihat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, situasi sulit di mana kita hidup di dunia ini kadang-kadang memberikan kepada kita banyak tawaran dan godaan yang menggiurkan. Tetapi apalagi ibu, anak-anak gadis. Sekarang saya susah membedakan mana anak gadis mana ibu, karena wajahnya hampir sama. Iya, karena ada filter di handphone. Coba tengok, nggak ada lagi bedanya yang tua dan muda. Saya bertanya di TikTok dengan salah satu ibu dari Manado. Wah, wajahnya ini anak Tuhan. Tapi begitu saya lihat di videonya yang lain, oh ini aslinya wajahnya, saya kaget. Oh ini di videonya mulus kan, tapi di video itu begini, dong rupanya. Berapa banyak sekarang yang berusaha supaya tampil elegan, cantik, modis. Boleh, dan harus itu namanya merawat diri. Harus. Tapi jangan dirawat hanya wajahnya, lehernya tidak. Wajahnya glowing, lehernya hitam. Kan pas bukan? Ini khusus ibu. Berapa banyak karena kecantikan suami-suami stres karena tambahan pemasukan. Suami bingung, loh kurang ini. Biasanya kok sekarang ada tambahan, rupanya pos baru wajah glowing. Tapi di sini ada wajah bapak-bapaknya tetap suka cinta. Yang Pak Guru, saya Pak Guru manis sekali. Manis sekali. Dari tadi saya buat Bapak Guru manis sekali wajah Pak Guru. Ya ikutan ibu bulu juga, sehingga wajah Pak Guru tetap manis. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan penting. Banyaknya tekanan di sekitar kita kadang-kadang membuat kita bisa saja untuk tidak setia dan mengorbankan akan kita untuk tidak setia lagi kepada Tuhan. Apalagi sampai menyangkal. Keindahan dan kenikmatan duniawi jangan sampai membuat Bapak Ibu dan saya akhirnya menyangkal Tuhan. Harta benda, jabatan, status sosial, popularitas itu hanyalah pemanis yang Tuhan beri. Tetapi jangan dengan itu maka membuat engkau berubah, melupakan jati diri kita bahwa kita ini adalah pribadi yang terbatas. Ingat, kita ini terbatas dan Tuhan memuji jemaat Tuhan di Philadelphia. Kalau kita ini terbatas, pasti kita sendiri. Kita bergantung pada Tuhan. Kalau kita ini merasa kuat, doa pun tidak ada. Karena merasa kuat. Jadi kalau pagi-pagi ada yang bangun langsung kerja, berarti dia kuat. Sederhana. Kalau dia buat sesuatu tanpa berdoa, berarti dia kuat. Ini manusia yang kuat. Yang saya tahu manusia terkuat adalah ibu.
Itu rasa terkuat itu susah dilawan. Nggak pernah menang. Seri itu susah. Maka jangan coba lawan ibu. Kata lagi 40 kan? Itu manusia terkuat, rasa terkuat di dunia adalah ibu ini. Jangan coba-coba lawan. Dia nggak bisa kalah. Dia terpojok di sini, dia ingat yang di sana. Karena dia ahli sejarah. Dia bisa jawab di sini, dia ingat itu. Dia bongkar. Tahu pas, kita kan nggak ingat lagi kan. Langsung kalah kita. Kalau langsung. Saya ketemu jalan rindu itu. Bisa di tengah jalan dia asik cerita. Sambil jalan ngobrol cerita. Oh ini asik cerita. Itu di jalan. Jalan ramai-ramai menyeberang. Di tengah jalan ngobrol. Usahakan siapa ini? Mau dimarahin siapa? Karena disemprot balik. Tapi di sini nggak ada. Ya? Di sini kan? Haleluya. Di sini nggak ada. Itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Selagi diberikan nafas kehidupan kepada Bapak Ibu dan saya, biarlah kita dipuji. Amin. Dipuji karena apa? Karena kita menjadi pelaku. Dipuji karena apa? Sadar bahwa kita ini pribadi yang terbatas. Amin. Yang ketiga, kita dipuji karena apa? Karena tidak menyangka. Jadi perhatikan, Tuhan memuji dalam jemaat Tuhan ini dengan 3 hal. Lakukan firman, keadaan yang terbatas, kekuatan yang terbatas, tidak menyangka. Biasanya manusia puji kita karena apa? Ini caranya Tuhan memuji berbeda loh ya. Cara Tuhan memuji itu berbeda. Yang pertama apa? Laku firman. Yang kedua terbatas, kekuatan yang kita, kekuatan yang terbatas. Yang ketiga apa? Tidak menyangka. Kalau cara manusia memuji, gimana? Kalau misalnya saya memuji Pak Cik, karena apa? Coba bayangkan. Tapi itu dipuji karena apa? Kenapa Bapak Ibu dipuji? Mengapa saya harus dipuji? Selamat hari. Apa saya tetap dipuji? Biar Bapak Ibu dapat jawabannya. Gak usah dijawab di sini. Untuk apa Bapak Ibu? Jawab sendiri. Itu pertanyaan pamungkas menurutnya. Untuk apa saya dipuji? Orang lain bisa jawab.